Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 8 yang beranggotakan saya, Nurlaila Romadani, Saya Azahra Labiwa Putri. Saya Tania Syifa Armansyah. Saya Muhammad Adwensyah Andita. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana dengan kabar kalian? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Iya. Ya, Pak. Baik, Bapak absen satu-satu dulu ya. Jelita Aulia, Hadir, Pak. Sylvia Dania, Hadir, Pak. Nurlaila, Hadir. Mumtazah, Hadir, loh. Abdul Hakim, Hadir, Pak. Wairunisa, Hadir, Pak. Azahra. Hadir, Pak. Alhamdulillah, baik, semua sudah hadir ya pada pertemuan kali ini. Sebelumnya izin share screen ya untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Baik, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah ada yang tahu apa itu fungsi? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Nah, ada yang Tahu, bisa Pak. jelasin nggak perbedaan fungsi dan relasi itu apa? Saya, Pak. Jadi fungsi itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Ya betul. Nah, kalau relasi itu memiliki lebih dari satu pasangan kan, Pak? Betul. Kalau fungsi itu domainnya hanya punya satu range dan masing-masing domain harus memiliki pasangan. Sedangkan relasi itu domainnya bisa memiliki lebih dari satu range. Dari gambar tersebut, yang A itu termasuk fungsi atau bukan anak-anak? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya. Kalau yang B, apakah termasuk fungsi? Iya. Iya, Pak. Pak. Kalau gambaran C, apakah termasuk fungsi anak-anak? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Betul. Nah, untuk bagian D, apakah termasuk fungsi anak-anak? Bukan, Pak. Pak. Bukan, Pak. Jadi kalian bisa membedakan ya yang mana fungsi atau bukan. Seperti penjelasan tadi, fungsi domainnya hanya punya satu range dan masing-masing domain harus punya pasangan. Ini A ke 1, B ke 3, C ke 2, gitu anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi linear nih anak-anak. Sebelum masuk materi ini, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang fungsi linear? Apakah ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Fungsi linear itu bentuknya garis lurus, Pak. Nah, betul. Jadi kalau garis lurus, pangkat tertinggi dari fungsi tersebut ada berapa coba? Ada yang tahu? Satu, Satu, Pak. Pak. Satu, Pak. Betul sekali. Jadi, fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota himpunan B. Benar ya, kayak tadi yang dibilang. Jadi, fungsi linear adalah fungsi garis lurus. Nah, di sini ada contoh soal nih. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 dengan domain fungsi, di mana x itu x lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan x kurang dari 3. Dan x adalah anggota bilangan bulat. Nah, buat penyelesaiannya maka kita dapatkan x, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kenapa 2 di sini? Karena 2 itu kurang dari 3. Maka kita masukinlah ke fungsi tersebut. 2x ditambah 1. X yang pertama itu negatif 1. Maka kita dapatkan koordinat titik x itu negatif 1 dan
y-nya itu negatif 1. Dan kemudian pada x sama dengan 0, kita dapatkan y-nya sama dengan 1. Jadi 0,1. Kemudian yang selanjutnya x sama dengan 1 dan fx-nya sama dengan 3 atau y-nya sama dengan 3. Jadi kita dapat koordinat titiknya 1,3. Dan kemudian yang terakhir x sama dengan 2 dan fx atau y sama dengan 5. Maka koordinat titiknya 2,5. Boleh diperhatikan whiteboard berikut ya anak-anak. Nah, buat titik koordinat yang pertama tadi berapa anak-anak? Negatif 1, negatif 1. Berarti titiknya ada di sini. Nah, karena ini bilangan bulat, maka yang kita dapatkan itu benar-benar titik aja. Jadi ketika bilangan real bakal membentuk garis. Kalau bilangan bulat baru titik aja nih. Yang pertama ada di koordinat titik negatif 1,1. Kemudian di 0,1. Kemudian ada di 1,2. Salah ya? Titik selanjutnya berapa anak-anak? Ada yang tahu? 1,3. 1,3. Nah, titik yang terakhir di berapa anak-anak? 2,5. 2,5. Ini Y, ini X. Nah, kalau buat bilangan real, bilangan bulat cukup titik-titik gini saja. Beda halnya dengan bilangan real. Kalau bilangan real nanti titik dari sini sampai sini itu digaris ya anak-anak ya. Itu kalau bilangan real. Tapi karena ini batasnya adalah bilangan bulat, maka tidak perlu digarisin. Seperti itu. Apakah benar pengerjaan kita? Coba kita lihat gambar berikut. Nah, benar anak-anak ya. Jadi yang pertama ada di negatif 1, negatif 1, 0,1, 1,3, dan yang terakhir ada di 2,5. Nah, berikutnya ada contoh soal nih. Gambarlah grafik fx sama dengan 2/3x dikurang 1 dengan daerah asal f adalah domain f, x di mana x itu kurang dari 3 dan x itu adalah bilangan real. Apakah ada yang bersedia menjawab contoh soal kedua, anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan Veronica. Baik, Pak. Saya izin share screen ya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Udah. Baik, jadi kan tadi di soal yang diberikan oleh Pak Bian yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2/3x dikurang 1 dengan daerah asalnya yaitu x di mana x itu kurang dari 3 dan x merupakan anggota bilangan real. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kita bisa mengambil x dengan sembarang. Di sini tuh aku ngambil x sama dengan 0, kemudian bisa kalian substitusikan ke fungsi, maka didapatkanlah fungsinya itu negatif 1. Maka kita dapat 1, koordinat titiknya itu 0,-1. Yang kedua, aku udah ngambil fungsi aku ngambil titik itu 3. Terus pas kita substitusiin ternyata kita dapat y-nya itu sama dengan 1. Maka kita dapat 2 titik yaitu 0,-1 dan 3,1. Kemudian bisa kalian representasikan ke grafik. 0,-1 itu di sini dan 3,1 itu di sini ya teman-teman. Tinggal kita tarik garis. Inilah grafik yang sesuai sama fungsi di atas. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Veronica. Iya, Pak, sama-sama. Nah, mari kita buktikan apakah pengerjaan Veronica sudah benar atau tidak dengan menggunakan GeoGebra. Nah, kan fungsinya tuh fx sama dengan 2/3x dikurang 1 dengan x kurang dari 3. Nah, batasnya 3 ini
Berarti tadi benar ya anak-anak ya pengerjaan Khairunnisa. Bapak ingin bertanya, kira-kira fungsi linear itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari ada apa ya? Ada, Pak. Misalnya menentukan harga satuan dari beberapa barang, Pak. Nah, betul sekali. Jadi selain menentukan harga satuan barang, fungsi linear juga dapat menentukan pembagian waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan mengenai fungsi linear? Tidak, Pak. Tidak, Iya, Pak. Baik. Apa yang kalian dapat nih dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Baik, Ria boleh menjawab. Fungsi linear itu ternyata ada di sekeliling kita ya, Pak. Ya betul. Jadi dalam matematika ini sebenarnya kita berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, entah dari menghitung harga satuan atau menghitung berapa lama waktu pengerjaan, seperti itu. Ya, boleh Ripti, silahkan. Ternyata menggambar grafik linear itu gampang ya Pak, karena kita udah ada aplikasi seperti Desmos ataupun GeoGebra, sehingga gambar grafiknya itu kita bisa tahu benar atau salahnya. Betul sekali. Di zaman yang canggih ini kita udah dibantu oleh yang namanya aplikasi GeoGebra, Desmos. Atau banyak juga aplikasi lainnya yang membantu kita dalam pengerjaan matematika. Seperti itu. Oke, karena mungkin semua sudah paham dan bisa mengambil beberapa kesimpulan, Bapak ingin memberikan beberapa tugas sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Tugasnya akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti Bapak akan share di Classroom tersebut. Tolong dikerjakan ya anak-anak ya, sebagai tolak ukur kalian bahwasannya kalian sudah memahami materi ini. Baik, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak izin live ya. Terima kasih, Pak.